artinya ada ayat-ayat palsu. Nah, ayat-ayat palsu pasti ayat-ayat iblis lah, karena tidak boleh ya ayat-ayat yang bukan wahyu dikatakan itu wahyu. Itu kan iblis menyesatkan kalian gitu loh. Itu yang maksudnya. Silakan lanjut ah. Ya Iwan Pila, di follow akun ini saudara-saudara muslim kita yang di atas, di follow. Dokter, tadi dokter mau ngomong apa tadi dokter? Pertanyaan Pak Dokter belum dijawab tuh tadi tuh. Silakan dokter. Wih, keren dokter. Ini mau kemana? Ke Apollo ta? Lanjut dokter. Apollo. Mute. Dibuka mute-nya, Pak Dokter. Lagi dinas dokter nih. lagi nebulizer. Oh, kenapa Pak Dokter, lagi flu? Bukan, kan saya ada rencana mau hemodialisa ini. Jadi ini lagi nebulizernya ini Hani. Saya sedang di rumah sakit, Beni. Cuman saya sedih kalau TV ini nggak jelas-jelas juga. Tadi waktu habis ngomong itu saya ke kamar mandi. Saya memang nggak biasa kalau di kamar mandi buka kitab suci itu dibaca-baca, saya matikan. Saya takut mana tahu ada dan walaupun demikian yang masih datang dari Allah dibawa ke kamar mandi gitu. Jadi saya tinggalin. Ya, masih ada kebenaran Pak Dokter. Ya. Di dalam Bible itu masih ada kebenaran. Nah, itu makanya semuanya ini betul Pak Dokter. Maka itu nggak berani saya biarin dia dibawa ke kamar mandi. Gitu. Tetap aja saya di luar kamar mandi saya kasih. Lanjut dulu lanjut. Cepat sembuh Pak Dokter, GWS. Ganti topik lah Bang Benny. Ganti topik, dia mungkin levelnya bukan sampai di situ, dia pokoknya imani aja, bicara imani aja lah gitu lah. Kalau histori aktual tuh nggak bisa dia. Silakan Bang Benny. Ya justru gini Bang Anggur, ketika seseorang itu mengimani suatu agama dan mengenal Tuhannya itu pasti dari kitab suci. Nah, kenapa saya koreksi saya cari literasi dari berbagai negara gitu ya. Itu tujuannya untuk mencari kebenaran. Bagaimana kitab sucinya banyak yang tidak sama gitu ya, banyak yang tidak terdapat di tempat lain dan terdapat di Indonesia. Itu seharusnya sebagai penganut agama itu bisa memahami bagaimana kitab sucinya aja udah banyak yang salah, bagaimana dengan Tuhannya? Kan begitu jadinya. Kalau pola pikirnya sehat. Jadi ketika kitab sucinya banyak yang salah, nah berarti sistem ketuhanannya pun harus dipertanyakan. Jangan imani aja. Pokoknya Yesus mati nebus dosa manusia di tiang salib, selesai. Nggak bisa begitu. Betul. Seharusnya kalau kita ada ditemukan kitab suci ini yang dianggap suci dan sakral, ini memang ini firman Tuhan atau wahyu Allah. Ketika ada seperti hal yang tadi ditunjukkan tidak asli atau palsu, sisipan, ini sudah kita tidak harus diimani kalau kita akal sehat lah ya. Saya pun demikian gitu ya, karena saya masih pintar-pintaran gitu ya, tidak sepintar Abu ya. Ketika ada kitab suci di Al-Quran semua menemukan hal-hal yang memang bertolak belakang, kontradiksi segala macam gitu ya. Wah, saya tinggalkan. Nah, Bible kan bahasa Indonesia yang mudah dipahami ya, mudah diteliti, mudah dikaji ya, tidak dengan tidak perlu keilmuan dasar apapun ya, tidak perlu keilmuan loh. Nah, ada hal seperti itu seharusnya Pipi dari sekarang udah harus tinggalkan. Ya, seumpamanya ini saya ketemu Bang Benny ini, Baal dengan Bu Mila, Bang Haryanto nih, Bang Dokter ini, Bang Abuya. Oh, Abang Abuya, nanti saya sekitar jam 8.30, setengah 9, saya akan tinggalkan Kristen. Saya akan menjadi ateis. Harus diputuskan hari ini. Ini nih, harus ateis atau agnostik.
Jangan dulu mualaf, tapi ya jangan dulu mualaf, nanti kasihan kita. Jangan dulu mualaf. Seperti itu memang harus ada pilihan seperti itu. Wah, kalau mau alap Tinggalkan lah. Gitu. saingan banyak, Bang Anggur. Kalau mau alap nanti di padang mahsyar saingan banyak. Iya. Oh, Kita ngantrinya tambah tersisihkan. panjang. Si pipi di depan duluan, aku di belakang, tambah tersiksa aku. Oh, nanti dia kan mau alap enak atau dosanya baru sedikit, kita yang dari Iya, kecil. langsung Kacau. melonong Paling aja. belakang Masya nanti Allah. Kita tambah Oke, panjang bro, nanti. bro BCM, bisa dibuka mute-nya, bro BCM. Oke lah, Ayo. kitab tadi kita lupakan ya, kita lupakan. Nanti Anda bisa cari jawabannya di mana lah, terserah Anda ya. Saya kasihkan PR buat Anda. Kalau menurut Anda, Yesus itu lahir di mana? Di Galilea of Nazareth, di Bethlehem Galilea Nazareth, atau di Bethlehem sini? Di sini menurut ini ada kitabnya nih yang menjelaskan. Menurut Anda di Lebih mana? spesifik atau gimana? Hah? Ya di Bethlehem lah. Ya Kalau Bethlehem. menurut Anda di mana? Ini ada kitabnya. Ini kitab loh, ini kitabnya. Ini pasal 1 ayat 26 nih. Ini kitab apa? Kitab apa namanya? itu? Lukas. Enggak tahu gua. Lukas 1:26. Lukas 1:26. Oh, Lukas 1 ayat 26. Nah, coba tolong dibaca. Lukas 1 ayat 26. Bentar. Untung Pak Pendeta tadi turun. Kalau nggak turun, aduh malu dia itu. Gue tunjukin begini nggak kebaca sama dia. Gue juga nggak bisa baca sih sebenarnya, nebak-nebak doang. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Oke, berarti di sini ya. Bethlehem ini ya, Nazaret ya, Galilea, Bulan Nazaret. ke-6. Oke, terus. Oke, berarti Terus. di sini ya posisinya ya. Di abad keberapa itu Yesus dilahirkan? Di kota Nazaret Apa? itu di abad keberapa? Yesus dilahirkan di kota Nazaret di abad keberapa? Ya sebelum Masehi dong. Iya, dia di abad keberapa? Sebelum Masehi. Berarti di abad pertama lah ya. Di kota Nazaret. Sepakat Terus? bahwa Yesus lahir Oke, di kota terus? Nazaret di abad pertama. Sepakat? Ya, gue sebelum Masehi. Terus? Ya, oke. Ya sebelum Masehi lah ya. Di kota Nazaret sebelum Masehi ya. Oh. Oke ya, kita garis bawahi. Ya, terus? Yesus lahir di kota Nazaret sebelum Masehi. Sepakat ya? Ini nanti Ya, terus? oke, saya bantu terjemahkan biar apa namanya biar lebih mudah ya. Bentar, ada nggak di bahasa Indonesia ini? Oh, ada. Oke, kita bantu terjemahkan. Oke, benar ya menurut Lukas ya, dalam bulan ke-6, betul nggak? Betul. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa kota Nazaret sebenarnya baru ada setelah abad kedua. Yesus kamu bilang lahir sebelum Masehi di Nazaret, sedangkan kota Nazaret baru ada abad kedua. Bagaimana ini ceritanya, Mas Bro? Yesus lain berarti Bang, Yesus lain. Oh, lain ya, lain. Iya. Loh, tapi ini Lukas Lain yang ngomong berarti, kok. betul. Lukas yang ngomong gimana? Ya berarti Yesus yang diceritakan Lukas beda dengan Yesus yang datang ke Bani Israel yang lahir dari Bunda Maria. Ini Yesus lain, Yesus Yunani. Waduh, kok bisa ya? Ya kan Coba, masalahnya Presiden, jelaskan kan dulu. abad kedua itu kan. Jelaskan dulu tadi pengakuanmu sebelum Masehi ya, di kota Nazaret sebelum Oh Masehi. iya betul. sebelum Masehi kan? Hah? Sebelum Masehi kan? Iya, iya kan di kota Nazaret sebelum Masehi. Betul? Betul. Nah, Betul. kota Nazaret perlu Anda ketahui ya, kota Nazaret itu baru diketemukan abad kedua. Loh, pertanyaan tadi jawaban saya apa? Sekarang gini deh, biar gampang, Bang Beni. Asumsi lagi. Saya Jawab katakan dulu, Yesus lahir jawab sebelum dulu, Masehi. jawab Bukan, dulu. saya nggak asumsi. Saya nggak asumsi. Kamu Saya tadi, mempertegas. Anda mengatakan sebentar. tadi, Anda tadi Anda kita sudah saya sepakat. mengatakan Kita sudah sepakat toh bahwa Yesus sebelum Masehi, lahir di betul? kota Nazaret Betul. sebelum Masehi. Sepakat? Iya. betul. Nah, Nah. setelah ditelusuri, kota Nazaret baru ditemukan abad kedua. Pertanyaan saya, Heeh. itu sebelum atau sesudah Masehi? Sesudah Masehi. Abad kedua Masehi ditemukannya. Kamu nggak lihat apa ini? Aduh.
Dari tadi gue bacain. Fokus Pipi, fokus. Ini loh. Ini apa tulisannya? 2M atau 2SM ini? Ini bukan 2M. editan saya loh. Ini bukan editan saya loh. Itu buku apa itu? Loh, ini sejarah, bro. Ini tempat kelahiran Yesus. Ini sejarah. Kok buku apa? Ya tinggal kamu klik aja di Google, cari nanti juga ketemu kok. Saya kan nggak mungkin bohong. Ini Google. Itu ada referensi ayatnya Lukas 1 nomor 26. Kemudian di konspirasi, oh kenapa di Bible sudah disebutkan Nazaret? Padahal Nazaret itu baru ada di abad kedua atau 200 tahun kemudian gitu. Kok lucu gitu loh. Seperti itu maksudnya. Paham sih Pipi sebenarnya. Paham, dia paham. Cuma lagi bingung. Apa dia mau ngeles kemana itu? Dia lagi mikir dulu. Silakan. Cari jalan ngelesnya. Silakan. Kalau nggak tahu, tapi jawabannya daripada kita panjang-panjang kan ditonton sama ini 4.000 orang nih. Bila di skip aja, oh ya saya nggak tahu nih, nanti saya pelajari gitu aja. Atau kalian aja, Bang Ben, aku minta maaf, tolong minta maaf ya, maaf gitu. Minta maafnya 3 kali 4 kali gitu, minta maaf saya tidak tahu gitu. Nanti saya skip gitu. Nah, hari ini kamu punya PR 3 loh berarti ya. Selesaikan PR itu. Oh, gua gini. Bang Ben, gampang jawabnya. Halo. Iya. Ya, gampang jawabnya Bang Ben. Sangat gampang. Apa jawabannya gampang apa? Bentar. Tanya sama yang buat websitenya gitu. No. Ini saya cari referensi yang lain. Kalau Anda mencurigai yang tadi, ya, kalau Anda mencurigai tulisan tadi, ini saya berikan referensi yang lain. Ini ya. Saya berikan referensi yang lain ya. Nih, ini referensi yang lainnya. Di sini Anda bisa baca nih ya. Kota ini berasal dari abad ke-3 malah. Bukan abad kedua lagi, naik lagi dia jadi 3. Gimana coba? Ngeri ya, kitab suci, kalau dianggap kitab suci seperti ini ngeri ya. Iya betul, kalau Lukas mengatakan bahwa dia bukan dari firman Tuhan tapi dari penyelidikan. Suka-suka iya, dia. Betul. Ini dibaca nih ya. Nih, coba saya bacakan ya. Nazaret adalah kota sungguhan di utara Israel Utara. Meskipun referensi non Alkitab pertama tentang kota ini berasal dari abad ke-3. Naik lagi tuh. Oh, oke, saya jawab. Lu mau jawab apa? Kalau lu jawab makin bodoh kelihatannya. Jujur, kalau lu jawab itu lu kelihatan makin gabrul. Gue kasih tahu aja, kalau lu berani jawab pertanyaan gue tadi, berarti lu gabrul. Bentar. Sebentar, sabar, Brody. Sabar. Ya, di sini ada tertulis, ya, ahli arkeologi sejak abad 10 sebelum Masehi sudah ditemukan jejak kehidupan di kota itu. Sebentar, saya lagi cari nama arkeologinya. Saya pakai nama, santai bos. Saya pakai nama, sabar ya. Ya cari dulu lah, jangan bilang jawab lah, cari dulu. Nggak apa-apa, besok juga nggak apa-apa. Supaya kita lanjut ke jangan kau bilang lagi Udin Salep ya namanya ya.
Bang Ben, udah berapa persoalan Bang Ben? Waalaikumsalam Bang Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Bang Erik. Udah berapa? Bang Erik. Ada 10 pertanyaan nggak bisa dijawab ya? Baru 3. Oh, tiga. Sebenarnya 3 ini sudah yang terakhir sebenarnya sudah angkat. Udah nggak mau nanya lagi. Tadi 1 aja sebenarnya udah nggak mau nanya lagi. Cuman karena gabut aja. Sebenarnya sih, tapi kan ini diskusi santai ya. Kita harus edukasi karena Islam ini mencerdaskan anak bangsa gitu, rahmatan lil alamin. Jadi Kristen ini kan botol, harus dicerdaskan gitu. Silahkan lanjut ya. Berik. Ketawa kau. Ya. Sorry, semalam saya turunin. Semalam saya turunin karena saya panggil bro nggak nyaut. Keturun. Oh iya, sorry ya, semalam saya turunin karena ini apa? Aman ya, nggak apa-apa. Mualaf Prince mau naik gitu loh, Bunda Mila mau naik, makanya saya turunin. Izin ya, sorry ya. Ya nggak apa-apa. Saya juga nggak ada di atas, saya di bawah kok. Saya di bawah, saya nggak ada di atas. Aku ketiduran. Jadi yang kan kita kan tahu syarat kitab suci itu apa. Jadi kalau salah satu aja tidak memenuhi syarat, itu udah gugur kitab suci. Tapi beginilah teman Kristen, mereka memaksakan bahwasannya itu adalah kitab suci, walaupun banyak kontradiksi di dalamnya, itu banyak ayat-ayat yang nggak jelas, tambahan atau sisipan, ya tetap mereka imani. Begitulah mereka ini, saking degilnya lah, gitu. Silakan aja Pipi, selamatlah kau menempuh hidup baru di alam neraka. Lanjut. Parah kali bah. Jangan begitulah. Kita doakan Pipi ini supaya menjadi orang baik. Happy ya. Gue orang baik. Iya, saya tahu. Gue nggak pernah ngomong jahat. I know you good Kita boy. diskusi kemon. Bentar, mananya arkeolognya? Udah lah Pi, skip dulu Ki, kasihan kamu nih. Aku kasihan sama kamu. Memang tidak harus langsung dijawab kok itu. Diskusi ini tidak harus dijawab. Oke, nanti saya belum tahu jawabannya, saya tunda ya. Oke, next. Iya, udah. Saya cuma cukup Minta maaf itu dulu aja 3 kali pertanyaan karena dari kan saya. Minta maaf dulu sama Bang Benny, coba. Bang Benny, saya minta maaf. Bang Benny minta maaf. Bang Benny minta maaf gitu. Coba 3 kali. Silakan. Nggak usah minta maaf lah. Mumpung dari Sabtu, kemon. Siapa sih namanya nih? Udahlah, nggak usah dicari-cari. Next. Tetap aja kamu cari nama arkeolognya siapapun itu. Saya sudah dapat. Tetap aja nggak akan ketemu. Tetap Nazaret itu baru ditemukannya setelah Yesus lahir, bukan pas lahir. Mungkin penamaannya setelah Yesus lahir juga nggak salah juga. Gitu. Sama kayak apa ya? Sama kayak kalau kita melihat gini Bang siapa? Bang Benny. Dulu kan Jakarta, sekarang kan namanya Jakarta. Ya toh dulu kan namanya Batavia. Jangan dijawab. Tapi dalam sejarah disebut Batavia, tetap Batavianya disebut. Jangan dijawab, saya bilang jangan dijawab. Kalau kamu jawab nanti payah malah kamu. Nanti saya kasih pertanyaan baru kalau dijawab nanti. Enggak, artinya penegasan nama itu setelah Yesus lahir juga nggak ada masalah. Tapi sebenarnya Mila mau ngomong, silakan Bunda Mila. Kelihatan sudah batuk-batuk, gatal ya Bunda Mila. Bunda Mila. Saya cuma tadi ngelanjutin dari siapa Bang Benny menyatakan bahwa Bible antara satu, nggak usah ke denom ya. Ini kita ngomong Bible-nya yang sama-sama Protestan, yang sama-sama mungkin Tritung something, itu bisa nggak sama? Coba. Jadi nanti kebenaran saya pindah ke Amerika for good, atau orang Amerika pindah ke Indonesia, terus dia lihat lain, terus bagaimana itu ceritanya? Menjelaskannya seperti apa? Coba saya pengen tahu juga itu. Itu dia nggak bisa jawab. Jangan ke yang lain-lain dulu dah. Males.
Saya suruh Abu Ya rungkatin aja nih kalau nggak kelar. Coba. Bang Baal Jengkel, coba. ibu-ibu jengkel. Soalnya dia bilang, oh saya hormatin ibu-ibu. Jangan, saya udah lebih dari ibu-ibu, udah semua deh. Ya bapak juga, ya ibu juga, ya semua. Jadi sama, status kita sama, nggak ada bedanya. Saya cari duit juga, saya semualah pokoknya sama. Kalau udah di luar negeri itu sama lah. Sama-sama saling menghargai, sama-sama saling respect, itu aja. Kalau knowledge siapa aja boleh belajar, nggak peduli Tadi bro perempuan. siapa bro BJM tanya ya, saya udah pernah keluar negeri belum gitu ya? Iya Iya benar. bro. Bro BJM. Pipi. Tadi Enggak, kamu gini. tanya saya udah pernah. Gue dapat nih datanya. Sebentar. Enggak, sebentar. Saya tanya, kamu tanya saya udah pernah keluar negeri belum gitu ya? Iya. Tadi kamu Iya, tanya dia itu ya, tanya Bro? tadi. Iya bro. Iya betul. Betul. Ya, dijawab dulu satu-satu lah ya. Islam itu luar biasa, setiap ditanya Ini dia harus bro jawab. siapa bro Pipi. Ini Anda baca ini. Ya, ini Anda baca ini. Kebaca nggak? Bisa baca nggak? Ya, paspor. Oke. Is enough for me. Is enough. Oke, is enough for me. Oke. Gini, langsung aja to the point. Ada nomornya, hati-hati. Nama profesornya, kan tadi abang bilang Nge-like, apa pada 3 sesudah Masehi Oh kan? iya, 3 Masehi kan? ini paspor ya, bukan buku nikah ya. Ini paspor bukan buku nikah ya. Sorry ya. Yes, I know. Oke. Tadi kan abang datanya kan 2 Masehi, betul? Betul abangku? Nah, saya ada data 1 Masehi dan saya ada nama bukunya dan saya ada nama profesornya. Oke. Profesornya namanya Profesor Duck. Buku penelitiannya The Sister of Profesor Duck, Bunda. Dari Oke. Inggris. Oke. Profesor Duck dari Inggris. The Sister apa tadi bukunya? Sebentar. The Sisters of Nazareth Convent. A Roman period. The Sister of Nazareth Convent. Terus a Roman period Byzantine and Crusader site in Central Nazareth. Profesor Duck dari Inggris. Universitasnya sebentar. Sejarawan Cambridge bukan. Enggak, nama profesornya aja sebutkan tadi siapa? Profesor Duck katanya. Duck. D-U-C-K. Duck. Benar nggak D-U-C-K? Yes, that's right. Duck. Seneng aku sama si Bunda lah, pintar si Bunda Alah, aduh. Iya, Duckworth bukan 25 tahun. Duckworth. Iya, Profesor Duckworth kan ya? siapa? Iya benar. Duckworth. Word atau world? Word. Word. Ken. Namanya Ken Duck. W-R-D. Sorry, nama depannya Ken. C-A-N. Kentut. Ya, Kentut Baal. Dia benci banget sama Bang Baal nih. benci Aduh. sekali sama saya. Masalahnya Maaf, setiap komal Bunda Baal ini mengandung. bikin framing terus katanya. Pinter tapi menyesatkan. Heran aku, Pi. Sabar lo, Pi. Lanjut, Pi. Pi, benci sekali. Abu Ya mau tanya. Abu Ya. Ini Bang Hadi ini apa nih dia, jangan Nggak didiamin ketemu begitu. saya. Hmm. Nggak ketemu saya Ken namanya. Duck. Tulis Berarti aja nggak webnya cukup di bawah, terkenal. coba di bawah tulis nama webnya aja di bawah. Biar lebih mudah. Nih, abad pertama sudah ada Nazareth tuh. Ya Sebentar. coba tulis di bawah Wah. nama webnya Oke, apa. supaya gua nggak dibilang hoax kan. Gua mah anti hoax. Beda sama Baal. Wah, gua nggak bisa on cam ya. Berarti lo hoak, lo nggak bisa on cam berarti hoak lo. Bentar, gue turun lagi nanti gue lagi pakai akun utama gue. Oh no, anti gue hoax. Sorry.
Bentar, Itu- gue turun lagi, gue pakai akun utama gue. Bentar, Abang. Ada moderator nggak di sini? Saya bukan moderator, Bang Baal ya moderator ya. Bang Baal, Ada moderator Bun ada. Ini situsnya ya mana? udah. Tapi Kenapa? Bang Benny, itu dia itu buka lagi tuh untuk ngebahas yang tadi juga apa beda subjek? Ya tadi yang tentang kelahiran Yesus di Nazaret katanya mau dibahas. Dia mau jawab itu. Kalau yang 2 tadi belum bisa dia jawab. Jawab. Tapi dia kok nggak mau ngakuin ya? Maksudnya oke ini PR gue gitu mestinya kan? Nggak apa-apa, nanti kalau ketemu lagi saya tagih. Iya. Si Meme juga, Meme Bos itu si Meme ada akun namanya Dr. Jackie. Nah itu pun saya kasih PR dia tuh. Udah BP itu udah banyak utangnya loh. Bukan si kasihan ini loh si Meme, Nggak pernah dijawab dia tuh, banyak utangnya dia BP itu. si Jackie Dr. Utang Jackie itu bukan lu. Ada akun namanya Dr. Jackie si Meme itu udah gua kasih PR satu. Kalau kita cek di OJK si Meme itu udah call 5 itu. PR dari gue satu nggak dijawab sama dia. Ketemu ngeles. Bang Benny mualaf. Saya bukan mualaf, mantan kafir. Itu lebih tepat itu. Kafir Harbi ya, bukan kafir Jimmy. Mohon maaf. Kendak, oke, thank you. Riahan Pratama, thank you. Riahan Pratama, thank you. Semua teman-teman yang follow dan kasih gift tuh terima kasih banyak loh. Saya really appreciate benar. Sangat berterima kasih dan sangat apa namanya ya? Appreciate apa Bang Benny ya? Ya apresiasi, memberikan apresiasi. Apresiasi, oke. Aduh semua harus diterjemahin. Sangat pokoknya sangat berterima kasih sekebon dah gitu aja deh. Susah saya mesti Apa itu ngomong. sekebon? Ya terima kasihnya sekebon. Terima kasih banyak sekebon. Ya terima kasih banyak gitu loh maksudnya. Habis appreciate tuh nggak cocok juga diapresiasi itu. Karena kita appreciate terhadap orang lain bukannya kita sangat menghargai, menghargai. Ya, mungkin menghargai ya gitu. Jadi Anda itu tanpa Anda kita nobody. Gitu istilahnya. Keren ya. Without you guys we are nothing. Hahaha, hebat. Bener. Jadi netizen tuh benar-benar. Tuh gue kagak ngerti lagi Bunda ngomong apa tuh artinya Bun? Artinya tanpa mereka kita nih nggak ada papanya ya. Kalau nggak ada penonton gimana? Untuk apa cok ke sini kan? Cuma debat kusir. Kalau Bang Baal nggak ada penonton dia ngoceh sendiri berarti bisa. Gitu ya. Sama Roh Kudus sih, sama Roh Kudus. Sama yang di atas dong kalau gitu. Iya benar. Nah ini si Pipi ininya lain ya. Apa Bunda? Tuh Bang Baal gedein gua dong. Aduh kok ngantuk ya jam segini ya. Mana Pak Dokter tadi saya mau bertanya. Kalau nggak ada Oten lagi kita konsultasi soal kesehatan aja ya. Iya gimana Bunda? Ini kalau ngantuk terus karena gula darah tinggi ya? Salah satunya Bunda. Waduh, Ngantuk. kacau. Confirm ya. Siapa namanya? Benny confirm ya Bang Benny. Apa lu nulis itu? Tuh dari abad pertama hingga ke Sebentar itu apa yang lu baca lu yang bener dong. Miring itu miring tuh benerin. Bacanya gimana sih? Confirm ya. Komprom apa yang lu kompromin orang? Ada yang bisa Bang baca Pipi. nggak tadi? Aduh. Itu kebalik Bang Pipi miring. Susah. Jadi jangan vertikal. Dari jangan liputan horizontal. 6 tadi, dari liputan 6 tadi. Nah ya itu. Liputan 6 nih. Oke. Liputan Jelas Oke. situsnya. Jelas beritanya tuh. Mana tulisannya abad pertama? Jangan goyang-goyang tangannya, jangan gatel Ini. gitu loh. Aduh.
Aduh pusing aku. Abad pertama tuh. Aduh. Mana nggak udah, nampak, kabur. Cok. Kamera gua. Handphonenya jelek sekali ini. Handphone jelek. Nih. Kok liputan 6 bahasanya apa? Kasihan. Ini liputan 6 itu Iya, menceritakan lu pelan, tentang lu ada jangan gerak-gerak. Profesor Dak. Iya, lu jangan gerak-gerak, Aduh, diam, gue capek mau gua baca. ini, nah. Gue mau baca, diam. Nazaret, Profesor Dak menyelidiki adanya kemungkinan ingatan mengenai sejarah bangunan yang diteruskan pada abad pertama. Apa maksudnya? Ya kan abad pertama kan Bangunan. ada pertanyaan Nazaret dari abad pertama, betul? Betul? Tadi Abad ada kedua, bertanya tentang itu yang Nazaret abad itu Itu pertama, bicara betul? gereja kok. Itu Iya, ngomongin artinya bangunan. kalau ada gereja berarti ada nama daerahnya, Bangku. Gimana sih? Lah gimana Aduh, sih lu? anjir Aduh, itu. ngaco kemana-mana nih. Zaman orang. Yesus belum ada gereja ngawur aja kau ini. Orang Gereja ngomongin, itu kan ngomongin bangunan. kota deh, ngomongin bangunan. Bang Baal, itu gereja Gini, pertama gini. kali kapan? Zaman Romawi Gak bukan? tahu. Sejarah bangunan bukan gereja. Abad sejarah ke-16. bangunan. Ya sejarah bangunan. Sejarah Nah, bangunan. Terus, Bukan gereja. Artinya Nazaret itu sudah ada bangunan dari abad pertama. Logikanya Nazaret itu sudah itu ada. bukan Buktinya Nazaret yang bangunan saya ada. pertanyakan itu kota Nazaret ditemukannya abad keberapa? Itu yang ditulis sama Profesor Dak itu abad ditulisnya kapan? Abad pertama. Abang mau bertanya pertama Nazaret itu ada itu. abad keberapa, betul? Mana tulisannya? Betul. Bahwa kota Nazaret di abad pertama di mana di situ tertulis? Gak ada. Yang bangunan abad pertama hingga abad keempat. Ngerti nggak, Bang? Artinya gini pelan-pelan ya. Abang nanti bertanya Nazaret itu Coba kamu abad baca dari keberapa, atas, betul? daripada. Coba kamu baca daripada. Mana daripada? Itu tuh yang atas itu. Capek Bukunya, tuh, Bang. bukunya. Pegang-pegang. Dari bukunya. Itu udah lihat tuh liputan 6 ya. Jadi gue cerita gini ya. Nanti silakan cross check liputan 6 itu. Jadi gini, cerita. Gue capek megangnya, Bang. Jadi gini ya. Confirm ya. Tadi kan Abang bertanya, kota Nazaret itu baru ditemukan setelah 2 Masehi, betul? Abad kedua, betul? Nah, buku ini membantah pernyataan Abang. Bantahannya Profesor mana? Kendak ini Iya, bantahannya mana? menyatakan sudah ada bangunan dari abad pertama. Logikanya, Bang. Ya, di abad pertama itu Ya, suatu baru daerah bangunan yang saya tanya nggak itu akan nama mungkin kotanya itu dinamakan- ditemukan abad keberapa? Kalau bangunan gini loh, Dari abad bangunan pertama itu di Nazaret. ya, bangunan itu bisa dibangun baru nih di kota Nazaret ya sebelumnya kotanya sebelumnya itu namanya apa kita nggak tahu, oke? Ya kan? Oh. Sebelum Oh. dinamai kota Nazaret itu udah pasti ada bangunan di situ. Gimana sih analogi Anda ini? Lah, Bang. Aku ulangi, Bang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih, izin ya, gue bantai juga nih. Waalaikumsalam Izin, Bang Ben. Dinamakan kota. Sebentar, Bang. Dinamakan kota apabila ada penduduk dan ada tempat tinggalnya, betul? Nah, liputan dia nih, liputan 6 ya, yang lu ambil nih. Coba di up dulu, diperbesar. Ya besarin. Gua kan anti hoax. Iya. Ya, asik Ben, banget coba, ini ada coba, nasi coba. mandi kambing ya. Satu nampannya request di Coba diperbesar dong, host. Bang Baal tuh moderatornya Bang Baal. Coba diperbesar coba. Bang Baal tuh moderatornya Bang Baal. Oke, bentar ya. Oke, Profesor Dak menemukan bahwa orang-orang yang ada di daerah itu percaya bahwa bangunan itu adalah rumah Yesus setidaknya pada tahun berapa nih? 380. Tahun berapa, Bang Ben? 380-an itu. Duar, mampus. Aneh aja sih ini Pipi ini ngawur jawabnya. Makanya pantesan dia dimiring-miringin itu, dimiring-miringkan tadi. Duar. Abang, sebentar jangan duar-duar, paling bawah.
Kita bicara buku, isi buku The Sister of Nazareth. Profesor dah. Ya lu baca bukunya paling bawah, yang paling bawah. Paling bawah, jangan duar-duar. Paling bawah. Isi bukunya yang kita lihat abangku kok pernyataan. Ada pada tahun 380 jedar. Syukur. Iya paling bawah, jangan duar-duar. Kenapa nggak sampai bawah beritanya? Itu udah jelas. Jangan duar-duar. 380. Jangan duar-duar. Jangan duar-duar. Lihat paling bawah. Tahun berapa kawan-kawan? Abad pertama sudah ada. 380 abad pertama dari mana? Tapi kalau nengok tulisan di salib Yesus, ini saya bela pipi nih. Inri Yesus Nazaretus Rex Judaeorum, berarti itu udah ada kota Nazaretnya. Karena Yesus Nazaretus Inri. Ya kan? Berarti kotanya itu sudah ada, tapi rumahnya ditemukan itu di tahun itu. Jadi intinya bukan kotanya belum ada, ya. Ini yang secara kebenarannya aja. Kalau enggak mungkin di salib itu ditulis Inri Yesus Nazaretus, ya kan? Cara menyebutkan nama dengan tempat itu kebiasaan Bani Semit, orang Arab, orang Yahudi semuanya biasa menyebutkan seperti itu karena nama banyak sama. Kalau nama Yesus banyak, ada ribuan di sana. Kalau teriak misalnya di sana Iso, mungkin satu pasar tuh 50% melihat itu. Kalau kita teriak Maria, satu di pasar mungkin setengah di pasar pada ngelihat semua, ya kan? Jadi makanya dipakai nama daerahnya asalnya. Maka tulisan Injil yang ada di salib itu Yesus Nazaretus artinya udah ada di abad pertama. Karena penulisan Nazaret udah ada di saat penyalipan, sedang penyalipan itu ada di abad pertama. Ya, abad pertama berarti 100 tahun pertama kehidupan Baginda Isa alaihissalam, Baginda Yesus Kristus alaihissalam. Nah, artinya kalau kita nengok sejarahnya, kalau kita mau pelajari betul-betul, nggak perlu repot nengok dari situ udah terbukti bahwa Nazaret itu sudah ada kotanya. Demikian. Iya, karena Pak Dokter yang ngomong saya ngalah lah. Walaupun saya juga punya bantahannya sendiri, tapi karena Pak Dokter yang ngomong saya ngalah aja. Punya bantahannya, banyak bantahannya kayak gitu. Banyak bantahannya karena Ini Pak Dokter ini. Jadi kalau ada kebenaran yang lebih Cepat benar, sembuh Pak Dokter. Gini nggak Pak bisa Dokter. dibantah itu karena kenapa? Secara arkeologis kita bicara tentang arkeologis ya. Buku yang ditemukan atau buku yang dituliskan. Buku yang dituliskan itu sekitar jangan bungkam gara-gara saya ngomong. Apa pula saya itu? Kebenaran tetap kebenaran. Kita orang Islam mana kayak gitu. Bukan siapa yang ngomong, tapi apa isi omongannya, bisa diterima nggak? Ya kan? Apaan? Menghormati di dalam Cepat Islam sembuh, tidak berarti Pak mengangkangi kebenaran. Lanjut saudaraku. Jangan gitu. Nggak gini. Namanya kalau kita bicara tentang arkeologis ya kan, arkeologis adalah penemuan secara fakta, ya kan, bangunan ya atau sesuatu yang ada di masa lampau yang itu baru ditemukan dan diuji dulu untuk mengetahui tahun berapa, itu secara arkeologis kan. Nah secara arkeologis ya tidak ada satupun barang yang ditemukan sama arkeolog itu merupakan barang dari Yesus. Ya, nah misalkan itu hanya Lo Dak itu Bang, Profesor Dak Profesor itu halo, bodoh. udah dibantah masih aja. Emang kalau di Kan udah dibantah itu ada di tahun 380. Mau Emang dia bantah salah kayak gimana? Itu satu statement. paling bawah baca. Lalu paling tengah kagak dibaca. Jangan Kenapa? dari atas. Kenapa cuma Paling di bawah bawah doang? Jadi tengahnya gimana? Makanya lihat. Nah, Abad tengahnya pertama. gimana? Itu Paling tahun bawah. 380. Kita bahas isi bukunya. Kita Oh ya bahas udah, isi lu punya buku. bukunya. Coba Ya udah, paling bawah, kita paling bukunya. bawah. Bukunya mana? Hah? Bukunya mana? Bukunya mana? Kita bahas bukunya aja. Di liputan 6 kan sudah dijelaskan isi Itu bukan bukunya. buku, ngerti gak buku itu? Lo Anda PDF nih. meragukan, Ada tulisannya salib. Anda Itu bukan meragukan buku itu. liputan6.com. Pipi Lu Anda nggak meragukan meragukan liputan6.com. liputan 6.com mengatakan Kalau Profesor rujukan Dan itu ilmiah, bukan di tahun liputan 380.
agak memalukan deh. Ini, aduh ya Allah ya Robi. Iya paling bawah coba. Abang kan yang atas duar. Sekarang kesuruh Itu scroll ke di bawah. tengah, bukan di atas. Iya paling bawah coba, paling bawah. Itu di tengah. Lu mau lakukan liputan6.com? Sekarang, Itu pertanyaan Profesor saya, Jack. isi buku The Sister itu coba buka. Ya udah, mana bukunya? Bukunya mana, isi bukunya Ya mana? itu yang paling, coba scroll ke bawah kok Itu mana bukan isi bukunya. buku. Itu bukan isi buku. Liputan6.com itu meringkas bahwa Itu bukan- isi Sister itu ada buku. bangun dari abad pertama sampai abad Isi buku keempat. itu adalah Gimana sih? itu artikel yang dituliskan oleh penulis di suatu site. Ini belum tentu dia menerangkan bahwa isi bukunya Berarti itu hoax. isi bukunya Berarti seperti itu. berarti Nah makanya liputan kalau dibilang hoax. isi bukunya mana? Bentar. Berarti editor liputan liputan 6 itu hoax atau nggak profesional? Gini bro. Kok Bro, Anda meragukan itu tingkat profesional sebuah berita Bro Pipi. mainstream sih? Bro Pipi. Ini gini. Anda kok Ini yang meragukan tampil ini hoax. Gua udah profesionalisme baca. Yang ini hoax nih. Ini, berita mainstream? Gue udah baca ya. Terus Udah apa baca dasar ya. kita Dengar, omongan dengar. lu kan nggak juga? Oke Pi, gini Pi. Gue udah baca nih, ya. Itu kemungkinan, ada tulisan kemungkinan ya di sini, ya. Mengenai sejarah bangunan yang diteruskan di abad pertama hingga abad keempat. Jadi ada kemungkinan mungkin abad pertama sampai dan keempat, mungkin di tengah-tengah isinya gitu loh. Ini kan perkiraan, bukan pasti tentang bangunan gereja itu. Di sini ditulis Artinya, kemungkinan yang dari saya abad tadi, pertama Abang. hingga abad keempat bangunan gereja itu. Makanya tadi saya jelaskan abang, kenapa suatu daerah dinamakan sebuah kota? Karena ada masyarakat dan ada bangunannya, betul? Enggak, bukan. Jadi apa? Apa suatu daerah itu dinamakan kota? Sekarang gue tanya, kota Nggak. Daud di mana? Kota Daud di Ini si mana? Rozi ini siapa sih? Kota Daud di mana? Lu tahu nggak kota Daud di mana? Coba tunjukin sama gue kota Daud kalau ada di peta. Hah? Pertanyaan saya, abang tahu nggak ilus apa sebuah kalimat Gue tuh istilahnya paham itu kalimat. apa Di namanya? sini dikatakan ya, Kalimat. Profesor Dak menyelidiki adanya kemungkinan tuh. Poinnya tuh di situ ya. Profesor Dak menyelidiki adanya kemungkinan ingatan mengenai sejarah bangunan yang diteruskan pada abad pertama hingga Ingatan itu abad ya. keempat. Bang Ben, Ketika itu gereja ingatan ya, dibangun, ingatan ya. berarti di sini Profesor Dak itu meneliti kemungkinan abad pertama sampai keempat. Dia tidak tahu pasti nih posisi abadnya sampai yang di mana tuh dia nggak tahu pasti. Nah, coba, Kemungkinan Bang Ben. di sini tulisannya. Bang Ben, itu Ya. kan di bangunan gereja, Profesor Dak mengatakan itu sekitar ada sudah di tahun 380 kan. Itu kenapa dia bisa? Karena diuji karbon, bahan bangunannya seperti apa, tahun berapa, kayunya dari mana. Makanya dia bisa memprediksi itu ada sekitar 380. Nah makanya untuk abadnya yang pasti itu di kemungkinan abad 1 dan abad keempat. Tetapi secara arkeologi, secara bukti fisik itu di 380 perkiraan. Nah coba baca yang 380-nya Bang Ben. Ya, di sini dikatakan apa? Pada masa kejayaannya di abad pertama kemungkinan ada beberapa ruang keluarga dan tempat Keluarga. penyimpanan di sekitar halaman dan teras pada atap. Profesor Dak menemukan bahwa orang-orang yang ada di daerah itu percaya bahwa bangunan itu adalah rumah Yesus yang setidaknya sudah ada pada tahun 380-an. Sedangkan Yesus Rabu bilang lahir sebelum Masehi. Gimana kamu ini bacanya? Yang atas kamu baca tapi kamu lewatin, yang bawah kamu sodorin. Gimana kamu ini? Nah makanya kan dibilang setidaknya sudah ada di tahun 380. Nah 360 sudah ada tapi tidak pasti. Tapi untuk memastikan sebelum 380 itu sudah ada. Berarti sekitar abad ketiga dan abad keempat atau abad kedua.
Nah itu caranya meneliti atau mengkaji suatu bahasa. Ini biasaan Kristen ini, nggak dibaca kelar. Lah enggak gini gue ulangin ya. Tukang Coba cuma-cuma kalian ayat aja pahami lu kerjaan lu. Profesor Dak ini meneliti 14 tahun. Google aja Profesor Dak ini meneliti 14 tahun dari Universitas Reading ya. Dia melakukan penelitian ke sebuah rumah dan dia yakinin rumah itu dari abad pertama karena Yesus lahir. Yesus besar di situ. Artinya apa? Nazaret itu sudah ada. Makin dikuatkan sewaktu Yesus disalib, Raja Yesus orang Nazaret. Di mana Indri. ada Sudah tertulis. udah dua alat bukti. So what? Di Apalagi, sini saudaraku? diperkirakan loh, kemungkinan loh, kamu baca dong yang bener dong. Ini udah pakai bahasa Indonesia loh. Menyelidiki Oke, adanya sekarang pertanyaan kemungkinan. Ya, adanya kemungkinan. Anda tadi mengatakan Nazaret itu ditemukan abad kedua. Anda sendiri nggak bisa jawab. Yang ngomong abad kedua itu siapa? Namanya siapa? Berapa tahun dia melakukan penelitian? Anda sendiri nggak bisa jawab data Anda. Terus Anda membantah data yang sudah saya bawa yang sudah melakukan penelitian 14 tahun. Apple to apple dong Bang Benny. Anda bilang kan abad kedua. Pertanyaan saya, siapa yang menemukan Nazaret itu abad kedua? Namanya siapa? Nggak bisa jawab kan? Kok nggak bisa jawab? Udah ditunjukin tadi buktinya. Ya, siapa nama penemunya abad keduanya siapa? Kalau Nama cuma penemu blog, gue belum bisa apanya? tulis. Tadi Anda katakan Nazaret itu baru ada abad kedua, betul? Betul? Pertanyaan saya, yang mengatakan Nazaret ada abad kedua siapa namanya? Kamu buka www.quora.com. Udah, kamu buka aja itu. Nanti kamu sendiri tahu situ siapa yang nulis. Saya tahu kasih tahu nama webnya kan gampang kan? Tadi kan aku open. Iya. Buka aja. Kasihan moderatornya gedein kecilin. Kamu buka aja www.quora. Quora pakai Q. Quora.com. Dah itu aja. Kamu buka. Gowok Enterprise Solution. Bukan, apa sih Quora gimana sih? www. Q Terus Q Ukraine terus Orlando Roma Asia Orlando Roma terus Asia Quora .com. kan? Oke. Gue udah buka nih. Oh, ini kan Quora is social question and answer website. Tapi kan di situ tidak dikatakan itu datanya dari mana. Clear ya? Beda kan Abang? Quora itu kan situs menjawab dan bertanya dan menjawab, tapi tidak dikatakan. Yang mengatakan Nazaret ada abad kedua kan nggak dikasih tahu namanya siapakah, apakah Nandar? Siapa Nandar? Apakah Buya? Udin Salep gitu siapa? Ya udahlah Bangku ya, udah sejam gue di sini, gue turun dulu ya. Selamat pagi Pak Dokter, sehat selalu ya. Semangat Pak Dokter. Selamat pagi semuanya. Yo, selamat pagi. Cepat sembuh Pak Dokter, amin. Itu PR lu kerjain ya, 2 tadi PR ya. Kerjain ya. PR tuh dari Benny itu 2, jangan lupa Bi. Biar besok bisa kita bahas balik. Siap. Selamat pagi semuanya. Yo, selamat pagi.
Vivi itu sebenarnya cerdas loh. Cuman nggak tahu lah. Tunggu dulu. Nah, tunggu dulu ya. Kak, ada Allah yang Enggak, yang Allah loh Bu, yang Allah dulu. Iya. Yesus kan Tuhan yang T-nya saja huruf besar. Kalau Allah, Tuhan yang mana ini? Tuhan yang huruf besar semua atau Tuhan yang huruf T saja yang besar? Kalau Allahnya, Bu Elvi, teman muslim yang kepencet ditarik balik permintaan naiknya teman-teman, biar bisa menaikkan orang ya. Oke, ya Pak ya. Tolong dengarkan dulu ya Pak ya. Jadi, pencipta dalam maharupa terawal yaitu Allah besar semua. Dia maha mengurangi maha pangkat 7, mengurangi kemuliaan keilahiannya ya. Sekecil-kecilnya itu adalah Allah yang di Kejadian 1 ayat 1 yang A-nya doang huruf besar. Yang A-nya huruf besar. Makanya di Alkitab dibilang ya bahwa aku adalah amin, saksi yang setia, permulaan ciptaan Allah. Jadi Tuhan Yesus itu permulaan ciptaan Allah. Tuhan itu yang T-nya doang huruf besar itu permulaan ciptaan Allah. Yesus adalah permulaan ciptaan Allah, betul? Ya. Nah, dan Allah adalah Tuhan yang hurufnya besar semua, betul? Ya. Betul. Berarti Yesus ini adalah ciptaan Allah, betul? Yesus itu ciptaan Allah yang di Kejadian 1 ayat 1. Yang A-nya huruf besar. Yesus adalah ciptaan Allah yang pertama, betul? Iya. Yang A-nya doang yang huruf besar, A-nya doang. Iya, karena Yesus adalah ciptaan Allah yang pertama, ya, maka yang menciptakan Yesus itu adalah Allah, betul? Allah tapi yang A-nya doang huruf besar, bukan Allah yang besar huruf besar semua, bukan. Iya, Allah yang A-nya huruf besar. Iya, Allah yang A-nya huruf besar itu adalah Tuhan kan, Bu, betul? Ini apa? Gini. Jangan gini dulu, tunggu dulu lah, Bu. Allah yang huruf A-nya saja huruf besar adalah Tuhan, betul? Ya, Allah yang huruf besar semua adalah ini yang huruf A-nya saja yang besar, yang huruf A-nya saja yang besar. Jangan kemana-mana dulu, kita ke A yang huruf besar dulu. Yang Ibu katakan menciptakan Yesus, ciptaan pertamanya adalah Yesus. Ciptaan pertama Allah adalah Yesus. Dan Yesus yang menciptakan Yesus adalah Allah. Allah yang Ibu maksud adalah Allah dengan A huruf besar, dengan A-nya saja yang huruf besar. Dan ya, A yang huruf besarnya ini saja itu adalah Tuhan kan, Bu? Ya oke, benar Tuhan. Benar Tuhan. Berarti Tuhanlah yang menciptakan Yesus yang pertama kali kan, Bu? Iya. Iya, berarti Yesus kan ciptaan Tuhan kan, Bu, yang pertama kan? Iya. Nah, berarti karena Yesus adalah ciptaan, yang menciptakan dia adalah Tuhan, maka yang layak untuk disembah Yesus yang ciptaan atau Tuhan yang pencipta? Oke, saya jawab ya. Oke, iya, yang layak untuk disembah Yesus yang ciptaan atau Tuhan yang telah menciptakan Yesus yang layak disembah? Oke, saya jawab ya. Iya. Ini. Oke. Saya jawab tapi Bapak dengarkan dulu. Allah dalam maharupa terawal yaitu Allah pencipta. Ini pencipta dalam maharupa terawal yaitu Allah besar semua. Yang layak disembah dulu nih, Bu. Jangan balik lagi nih ke Allah, Bu. Yang layak disembah ini Tuhan yang menciptakan Yesus atau Yesus yang diciptakan Tuhan? Yang mana yang layak disembah? Baru nanti Ibu panjang lebar lagi ngomong, silakan. Yang layak disembah. Karena Yesus disembah di planet-planet sana itu Yesus disembah. Tidak dari kondisi yang Ibu sampaikan tadi. Yesus ini kan yang menciptakan dia adalah Tuhan. Maka muncul pertanyaan, yang layak untuk disembah Yesus yang ciptaan Tuhan atau Tuhan yang menciptakan Yesus? Yang mana yang layak disembah? Dua-duanya di planet sana disembah, Pak. Dua-duanya di planet sana. Ibu yang kutanya, Ibu bukan planet lain.
Ya kalau planet Ibu lain yang tanya, suci, bukan planet lain ibu yang tanya. kalau planet lain yang suci menyembah dua-duanya, saya juga menyembah Ibu dua-duanya. yang tanya, bu bukan planet lain. Nggak ada tenaga tuh, nggak ada uangku mau bikin planet lain, bu nggak ada uangku mau planet lain. Ibu yang kutanya, karena Yesus adalah ciptaan Tuhan, yang menciptakan Yesus adalah Tuhan, yang layak atas sembah ini siapa? Yesus yang diciptakan Tuhan, atau Tuhan yang menciptakan Yesus? Buat ibu, Dua-duanya. siapa yang ibu sembah? Berdasarkan saya dua-duanya. Oh, berarti sesembahan ibu dua. Satu. Sesembahan ibu dua berarti. Satu. Tapi dua-duanya. Kalau satu yang mana ibu sembah? Tuhan yang menciptakan Yesus atau Yesus yang diciptakan Tuhan? Oke. Bapak mau nggak saya jawab? Ya jawab bu, yang mana ibu sembah? Nggak apa-apa, ibu bilang dua-duanya pun nggak apa-apa. Aku nggak intervensi ya. Aku cuma tanya saja yang mana ibu sembah. Ya oke, saya jawab ya. Ya. Jadi Tuhan T yang huruf kecil yang mana ibu sembah? Tunggu dulu. Di antara Tuhan yang telah menciptakan Yesus dan Yesus yang telah diciptakan Tuhan, yang mana ibu sembah ini? Yang ibu sembah Saya yang udah mana? jawab. Saya udah jawab dua-duanya. Sekarang saya ungkapkan Dua-duanya ya alasannya. udah, berarti sesembahan ibu ada dua kan? Satu. Kok satu lah? Tapi dua-duanya ibu sembah. Mau nggak? Berarti dua lah sesembahan ibu, bukan satu. Satu. Ya udah, kalau satu siapa yang ibu sembah? Siapa yang ibu sembah? Kalau satu siapa yang ibu sembah? Pencipta. Siapa? Oh, berarti Tuhan ya. Pencipta yang menciptakan Yesus ibu sembah kan? Berarti Yesus enggak ibu sembah? Sembah. Itu udah dua. Udah dua itu loh bu. Ya. Dari mana ibu ini datang? Dari mana ibu ini datang? Pagi-pagi udah sakit kepala aku nih. Bu itu sudah dua loh, bu udah dua. Bukan satu, Bang Ansukron di sebelah saya. Oke, jadi ada banyak Pak. Ada Allah satu ya, Tuhan Allah huruf besar semua dua. Terus Tuhan huruf besar semua tiga tuh. Terus ada Allah A-nya doang yang huruf kecil 4 tuh ya. Terus ada Tuhan yang T-nya doang huruf kecil. Ada 5 dong berarti yang saya sembah. Oh 5? Iya 5. Oh ya udah 5 sembah. Ya, 5. Itu berdasarkan pikiran picik. Berdasarkan pikiran picik 5 yang saya sembah. Berdasarkan pikiran picik 5 yang saya sembah. Berdasarkan pikiran picik 5 yang saya sembah. Tapi berdasarkan pikiran rem rohani 1 yang saya sembah. Oke, di kelima-lima ini yang mana Tuhan bu? Oke, saya jawab dulu ya. Iya. Kelima-limanya adalah satu. Cuman dia maha hadir dalam bentuk maha rupa Allah, huruf besar semua. Enggak, Dia yang bisa saya maha tanya. hadir dalam Enggak, bentuk. yang saya tanya itu enggak, saya nggak Dia tanya itu hadir, loh bu. hadir, Iya, aku hadir. nggak tanya hadir atau nggak hadir. Ya, di antara kelima-lima ini yang mana Tuhan ibuku? Oke, saya jawab. Yang Tuhan, yang T-nya huruf besar semua, yang huruf Ya. kecil, ya. Yang Tuhan, yang T-nya huruf kecil, yang T-nya doang yang huruf besar, Ya, semuanya bentar ya. huruf kecil. Itu adalah Allah yang A-nya doang huruf besar, yang sudah mengurangi maha kemuliaan keilahiannya. Sudah Tunggu, ulang, mengurangi biar aku tulis. Itulah Ulang. disebut. Bu, Itulah bentar, yang Bu. dimaksud Lima-limanya bentar dengan. lagi, bentar, Bu. Itulah Bu. yang dimaksud dengan bentar, bahwa bentar, Yesus bentar. ciptaan. Itu Ya, yang sebentar, dimaksud Bu, itu. sebentar. Allah Ibu. yang A-nya huruf besar, Allah yang huruf A-nya Tunggu, doang huruf lima besar. bu. Ya, bentar bu. Yang satu, yang pertama T-nya huruf besar. Saya keluar, lainnya huruf saya kecil. keluar udah berbelit. Enggak, Saya udah ini keluar. satu, ya kan? Ini adalah Allah yang Saya ada keluar satu kalau udah besar. berbelit, saya nggak suka sama orang yang L-nya berbelit kecil. berbengkok. Ini Saya satu keluar, ya kan? Saya keluar, Jangan lah, saya nggak Bu. suka sama Sabar yang dulu. berbelit dan berbengkok. Yang kedua. Sekarang kedua, silakan. Yang keduanya sekarang bu, silakan. Jadi gini loh Pak, jadi yang dimaksud dengan Tuhan yang T-nya doang huruf besar, itu yang dimaksud dengan ciptaan, dia adalah Allah yang A-nya doang yang huruf besar, yang sudah mengurangi kemuliaan keilahiannya, bukan Oh, jadi berarti dua, itu juga ciptaannya, Bu. mengurangi. Jadi Ini dia ciptaan juga hadir, ya? jadi dia Allah sendiri,
Allah sendiri Ya. yang mengurangi kemuliaan keilahiannya hadir sebagai Tuhan. Itulah Ya, yang ini dimaksud ciptaan, penciptaannya. permulaan ciptaan itu yang dimaksud. Karena Ini ciptaannya. karena Allah dalam maharupa terawal, ya, karena pencipta dalam maharupa terawal yaitu Allah huruf besar semua. Setelah Maha pangkat 7 mengurangi kemuliaan keilahiannya, sesungguhnya adalah Allah yang A-nya doang huruf besar sampai situ. Jadi nggak ada Oke. Tuhan. Nggak ada Tuhan yang Ya. T-nya doang yang huruf besar, nggak ada. Jadi Oh, ini baru sekecil-kecilnya, tunggu dulu, sekecil-kecilnya pencipta setelah mengurangi kemuliaan keilahian sampai Maha pangkat 7, arti Maha pangkat 7 itu sempurna. Setelah sempurna mengurangi kemuliaan keilahiannya sampai sekecil-kecilnya, itulah Allah yang A-nya doang yang huruf besar. Kalau Ini di ciptaan perjanjian apa